Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam presisi. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Kembali lagi bersama saya Nas Ayu dan rekan saya Dr. Ratih Prameswati. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol aja nih mengenai Senior Police to Talk. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber pertama ada Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Brigjen Pol Dr. Haryanto SPPD. Dan narasumber yang kedua yang sudah sangat cantik sekali di sudut ada Ibu Kombes Wiwi Hendrarni SKMMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Pagi ini kita akan mengangkat tema mengenai Senior Police to Talk. Kalau boleh saya tahu Pak, kenapa kita mengangkat tema itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri ini ada beberapa tema. Salah satunya adalah Senior Police to Talk ya. Senior Police to Talk itu kita memberikan kesempatan senior-senior yang sudah purna maupun yang saat ini yang mau purna. Sebenarnya bukan hanya Bu Wiwi, tapi saya pun juga mau purna juga. Jadi untuk berbagi pengalaman supaya generasi muda ini tahu kalau kita ini menggeluti tentang Dokes Polri ini, kalau kita ya seperti benchmark lah, membandingkan tentang pengalaman Bu Wiwi, kemudian senior yang lain supaya generasi muda itu mendapatkan masukan-masukan yang baik gitu. Keren banget sih Dokter Ratih. Bapak sampai memikirkan. Benar-benar. Jadi nanti bisa buat Bu Wiwi kalau lagi kangen-kangen dilihat-lihat lagi ya Pak podcastnya Rumah Sakit Polri, berbagi juga dengan teman yang lain. Itu sebagai kenang-kenangan juga ya Mbak Ayu ya. Ya, salah satunya kenang-kenangan bagi Bu Wiwi juga. Jadi termasuk kita ini kan terbiasa juga. Jadi kalau kita mendengarkan, kita melihat itu lebih mudah, kita ngomong lebih mudah daripada kita menulis. Benar, betul. Nanti ada rekan-rekan yang bisa menulis lah, kumpulan daripada apa yang senior-senior ini sampaikan itu bisa menjadi catatan juga. Betul, berarti di pagi ini Ibu boleh menuangkan semua curhatannya di Harus, podcast ini. iya. Wajib Bu. Berbagi pengalaman, suka duka, meniti karir sebagai poluan, ibu rumah tangga juga. Ya Bu ya. Kita gali ya Mbak Ayu ya. Betul, kita gali sedalam-dalamnya. Jangan sampai ada yang nggak tergali. Harus wajib. Jadi Bu Wiwi itu hampir sama dengan saya. Jadi sama penugasan selama dinas ini sudah lebih dari 34 tahun. Jadi 34 setengah tahun. Kami sebenarnya kan jadi polisi, ini Bu Wiwi jadi poluan, saya jadi polki. Ini kan tahun yang sama, yaitu tahun 89. Ya. Oke, kalau gitu Bu, boleh dong saya tahu nih bagaimana perjalanan Ibu dari awal meniti karir sampai akhirnya Ibu berlabuh di Rumah Sakit Polri gitu. Jadi pendaftaran dulu. Oh, ini dari ada cerita-cerita juga di situ. Coba Bu, ayo dicurhatin semua ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini berawal dari SMA tahun 85. Saya itu dulu bercita-cita ingin jadi polwan. Karena tertarik melihat bintara polwan yang ngatur lalu lintas di jalan di Sumatera Barat ya Mbak, di Padang. Di Padang dulu Ibu ya. Tapi setelah saya tamat SMA, saya malah berpikir, karena melihat ibu saya almarhum itu punya masalah kesehatan dengan asma. Jadi saya berpikir itulah pemicu kuat untuk saya pengen jadi perawat atau tenaga kesehatan lainnya gitu. Itu pemicunya. Jadi untuk cita-cita polwan saya pending dulu. Setelah itu, alhamdulillah tamat SMA saya keterima di Akademi Anestesi Depkes Bandung. Itu melalui jalur Sepensi Maru. Karena waktu itu ada 2 jalur ya, ada Sepen Maru, Sepensi Maru. Sepen Maru saya nggak keterima, yang lulus malah Sepensi Maru. Jadi setelah saya nanya apa itu Akademi Anestesi dengan saudara saya yang bidan, karena memang saya dengarnya sih Agnes kok bunyinya enak ya, Agnes gitu ya. Ini kok nama orang gitu. Terus dia bilang sama saudara saya, Wi itu langka, itu tenaga langka itu Wi, dibutuhkan. Ya akhirnya ya udah saya siap, karena saya pikir tetap untuk memudahkan membantu orang tua saya lalu kesehatan, jadi saya mengerti gitu.
Jadi saya berangkat ke Bandung, kuliah 3 tahun di sana. 3 tahun di sana, tahun 88 saya selesai. Selesai tahun 88 itu ternyata ada beberapa teman yang masih hair. Yang masih hair karena dia bilang hair ya. Siap tidak? Wih, Berarti pinter. keren. Udah kelihatan. Jadi saya daripada saya bingung-bingung aja di kos-kosan, saya baca-baca koran. Ternyata saya lihat di situ ada pendaftaran Milsuk di Kodam 3 Siliwangi. Saya ingat kembali cita-cita saya jadi poluan. Saya daripada gini saya ke Kodam 3 Siliwangi, saya daftar. Kalau terima ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Karena saya kan, kita dari Depkes ini kan pasti mengabdi juga ke negara, jadi menjadi ASN. Iya benar. Ya, setelah itu selesai wisuda akhir Desember 88, awal Januari itu saya ada panggilan dari Sepoluan. Saya baca Sepoluan, karena waktu itu saya milih 2, Kowat dan Poluan. Ternyata yang manggil Poluan. Dulu masih gabung jadi satu ABRI ya. ABRI. Jadi saya nggak lewat dari Polda ya, dari Kodam 3 Siliwangi langsung daftar situ. Setelah itu saya ke Sepoluan, ikut tes. Setelah tes itu ternyata dipanggil ada 2 kelompok A, kelompok B. Ternyata di kelompok B itu tinggal termasuk saya. Lanjut berarti. Lanjut. Yang itu berarti lulus ya Bu. Lanjut. Ya, alhamdulillah terima. Biasanya kan maunya di kelompok A Bu, kelompok B yang lulus. Ternyata kelompok malah yang A, malah yang pulang ya Bu. Iya. Jadi 7 bulan saya di Sepoluan. Tamatnya 15 September 89. Lalu ditempatkan di Bitdokes Polda Jawa Timur. Berapa lama Bu di sana? Di mana? Di Jatim. Jawa Timur. Kurang lebih 15 tahun. Oh, lumayan. 15 tahun. Lama saya di situ. Tapi katanya ada penugasan yang penugasan di lembaga pendidikan Angkatan Laut ya. Ada Bapak, ada. Ya. Itu yang luar biasa. Sekarang sulit. Betul. Coba Bu cerita Iya. gimana tuh Bu? Jadi setelah saya penghadapan dengan KB Dokes di Jawa Timur, ternyata untuk sarjana saya penataan anestesi ini belum ada kamar operasinya, sarananya belum ada. Jadi kami ditempatkan BKO waktu itu masih gabung ABRI ke RSAL. Jadi kurang lebih 1,5 tahun di RSAL. Tahun 91 saya kamar operasi pun udah jadi, udah selesai dibangun, diresmikan. Jadi kita mulailah. Kita pionir pertama, merintis gitu. Tapi barengan dengan itu saya dapat sprint juga dari SDM. Untuk ke Kodikal jadi pembina siswa. Pertama saya juga kaget, kenapa saya disebut jadi pembina beasiswa? Kok saya gitu? Saya kan orang kesehatan gitu. Saya mikir gitu, Pak. Kok orang kesehatan dikirim? Tapi ya karena ini perintah ya kita siap saja. Ya kita prajurit siap. Jadi tahun 90 itu rumah sakit di Polda Jatim baru menyelenggarakan operasi ya. 91. 91-an ya. Iya. Iya. Dan sekarang udah besar sekali rumah sakitnya. Sudah besar ya Bu, rumah sakit di sana ya. Siap. Udah Ya. besar banget. Kalau dulu waktu kami ke sana masih kecil. Karena waktu saya datang itu masih tingkat 4. Makanya ya dinamis ya, berkembang Iya, gitu. seiring waktu ya Bu. Iya. Luar biasa, masih awal perjalanan aja. Masih awal perjalanan udah keren banget Jadi ya Pak. tahun Ini belum semuanya. 2001 ya. Gimana? 91 ya. 91. 91 sebagai Panit pembimbing Tenaga pendidik ya Bu ya. Berapa lama tuh Bu jadi? Binsis 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Tapi kalau saya di Jawa Timur tuh jadi panit perwira unit bedah itu 10 tahun, Mbak. Dari tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi di sana itu dari pangkat Letnan 2 sampai kapten itu panit bedah. Luar biasa. Berawal dari orang tuanya sakit-sakitan ya Bu, terus kita mau Asma, jadi ya. tenaga kesehatan, kesini-sininya tambah keren lagi dokter. Awalnya kan memang pengen jadi polisi, Betul. ternyata tetap ada jalannya Betul, untuk jadi luar polisi, biasa. walaupun lewat nakes dulu, baru jadi poluan. Ya itu mungkin satu strategi karena waktu saya mikir Bintara pangkatnya sersan. Di sana Padang itu kan panas, kulit saya kan hitam. Gimana saya nggak tambah hitam gitu pikiran saya. Kalau jadi dari sarjana kan Letnan 2 perwira. Biar saya tunda dulu lah, mana tahu nasib saya nanti di perwira gitu Mbak. Ternyata masih
Siap. Baik, terima kasih Ibu. Sebentar kita cut dulu. Ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi. Bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi, antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di Ngopi Rustari. Kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai senior Police to Talk, terkhusus untuk Ibu Wiwi. Ada pertanyaan Ibu untuk Ibu. Boleh ya Bu? Ya, insya Allah bisa. Oke. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan yang Ibu rasakan dari awal menjadi polisi sampai dengan detik ini, dan apa momen-momen pencapaian Ibu yang membuat Ibu sangat keren banget nih saya gitu. Gimana Bu? Kayaknya banyak kali ya. Barangkali dibagi aja per segmennya. Jadi tadi Ibu Wiwi ini sudah penugasan di Jatim, kemudian habis itu pindah ke Sumatera Utara, Medan. Nah, gimana Bu? Ya, nanti ya kita lanjut yang Sumatera Utara. Awal 2005 saya tour of area ke Sumatera Utara, Medan, kurang lebih 8 tahun di sana. 8 tahun. Di sana dengan jabatan Pamen Bidokes, Pamen Rumah Sakit, terus menjadi Kasiat Menluat, Kasian Medwat, dan Kasubit Jang Medum. Tapi tetap anestesi, kamar operasi tetap. Betul. Karena waktu itu tidak ada juga penata rangka. Tapi uniknya di Medan itu saya malah makin pinter. Di sana semua seksio spinal. Padahal waktu di Jawa Timur kami penata ini tidak diizinkan sama dokter anestesi di Jawa Timur. Ini kota besar katanya harus dokter gitu. Ya. Tapi di Sumatera Utara terbalik. Boleh, harus bisa. sampai kadang-kadang satu hari itu 10 pasien spinal, pasien dokter Antonius Ginting itu, sampai saya seperti kayak mau HNP, karena kita kan harus posisi ya, Bu. spinal itu posisi gitu. Kadang-kadang sampai ke konsep, kadang enggak gitu loh. Jadi itu pengalaman yang berharga, ilmu juga saya dapat di sana gitu. Tapi sebelum penugasan di Sumut katanya Bu Wiwi sebelumnya pernah penugasan di Aceh, tapi tugasnya di Sumut. Siap, pernah. Tahun 2003 itu waktu Dom Aceh ya. Kita disprintkan dari Mabes untuk BKU di Aceh. Dievakuasi di Medan. Bu Ayu sama Bu Rate tahu nggak ini DOM itu apa? Belum. Daerah operasi militer. Nah, itu daerah operasi militer. Kedengarannya aja serem banget. 3 bulan di Medan. Saya ketemu dengan dari Mabes dengan barengan Dr. Kombes Pol Dr. Hendri Albar.
ada beberapa dokter gitu, ada ortoped, internis juga, fisioterapi. Jadi dulu ketika pas zamannya DOM itu tempat evakuasi, nah itu diperkuatlah di Sumatera Utara. Dari misalnya di Aceh nggak bisa, langsung dibawa Sumatera Utara, ditanganilah di Sumatera Utara. Rumah Sakit Bayangkara Medan itu tempat untuk evakuasi. Ya Bu ya. Kita rujukan juga. Berarti Bu Wiwi standby di Sumatera Utara kalau ada evakuasi dari Aceh waktu itu ya Bu ya. Jadi setelah melaksanakan itu, terus penempatan berikutnya di tahun 2005 Lanjut di Sumatera Utara. Cocok. Di Sumatera lagi, Di Medan. di Medan. Karena saya sudah pernah waktu DOM Aceh di Medan, saya sudah mengenal daerahnya. Saya mikir saya sudah di Jawa Timur, saya orang Sumatera Mbak. Saya kan asli dari Padang ya. Sumatera Bapak Barat. saya Jawa, tapi kan kita besar di Padang. Saya pengen kembali tuh mendekat-dekat dari Padang lah gitu. Iya. Dekat-dekat dari Padang, akhirnya Medan. Dan lagi saya sudah waktu 3 bulan itu saya sudah survei, sudah membaca situasinya sepertinya enak gitu di Udah Medan. familiar ya Bu. Iya, makanya saya mutasi awal 2005 di Medan. Selama di Medan 8 tahun itu ya tetap jabatan di rumah sakit juga. Anestesi tidak pernah ketinggalan. Tapi 2009 saya dikirim juga BKO ke Padang, gempa Padang. Oh, ada gempa ya waktu itu. Di situ juga 3 bulan juga di Padang. Waktu kejadian gempa. Tapi saya dari Medan ya. Dari rupanya Bu Wiwi ini tugas kemudian dikirim BKO, seperti saat ini kan juga begitu. Karena ya tour of duty untuk pengalaman kita juga gitu. Itu luar biasa ya Bu, sebagai anggota Polri harus bersedia ditempatkan di mana aja begitu ya Pak ya. Siap aja Pak, siap. Betul. Ya. Kalau udah sprint mau Kalau gimana sprint, lagi? siap. Terus kapan pernah nggak bertemu dengan Bapak di satu kedinasan? Itu saat di Sumatera Utara itu. Oh, sempat ketemu Pak, ya, dinas bareng. tapi Bu Wiwi ini kan pindah dari Jatim ke Sumatera Utara kan tahun 2005. Saya penugasan ke Sumatera Utara tahun 2011-2013. Nah, jadi Bu Wiwi saat itu masih di sana, tapi Bu Wiwi meninggalkan saya duluan. Ketemu di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir. Bapak datang Bu Wiwi pergi. Bapak sebagai Kabidokes Sumatera Utara. Kabidokes Polda Sumut. Polda Sumut, Iya. iya. Jadi awalnya masih ketemu. Masih ketemu walau sebentar Bu Wiwi ya. kayaknya 2012 ya pindahnya. Iya. Oktober 2012 saya mutasi ke Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes ini. Sampai Ramat Jati. sekarang ya Bu Sampai ya. sekarang. Oh. Sampai pensiun, Mbak. Iya. Sampai detik terakhir. Itu pencapaian yang keren banget ya, betah banget 8 tahun di sana, pindah-pindah terus ya Bu. Yang unik itu di sini. Oh, di sini paling unik. Paling Iya. unik, bervariasi. Berarti 2012 sampai 2024 12 tahun ya Bu Wiwi ya. hampir ya. Dan ketemu Bapak di sini lama. Ya Pak ya. Iya. Bapak jadi Wakarumki. Dari Wakarumki, Iya. Betul. Jadi sebenarnya tahun 2012 Bu Wiwi pindah ke Rumah Sakit Bayangkara 31 ini. Saya nyusul, tapi nyusulnya nggak sampai sini, tapi di Polda Metro dulu. Polda Metro, kemudian di Pusdokes. Pusdokes. Nah, kemudian tahun 2018 ketemu lagi di sini. Lagi. Ya. Iya benar. Itu dunia itu kecil, Mbak ya. Kalau rumah namanya 4L. Lu lagi Iya, betul. Jadi akhir 2012 kan Oktober ya. Akhir 2012 saya di sprint jadi Kak instalasi CSSD. Kurang lebih 1,5 tahun di sini Bu. di CSSD ya. Tapi di CSSD itu saya merangkap kamar operasi, Tetap ya Bu. membius juga. Dan di kamar operasi itulah saya bertemu dengan Pak Kapus Terasep. Oh benar. Kita tim gitu. Terus Juni 2014 sprint baru lagi, saya jadi Kak instalasi radiologi. Nah, disitulah saya nggak kawal lagi. Nggak pegang Kata saat itu ya. Kata Karumkit, kamu fokus di radiologi. Radiologi aja. Siap. Karena mungkin saat itu penata anestesi juga udah ada yang lain ya Bu ya. Pak Rubani ya, Pak Rubani itu siapa lagi Pak tuh? Subarni. Pak Subarni, Ada Dodi tuh. Di Oh,
Jadi Bu Wiwi itu termasuk multi talent juga. Betul. Benar. Jadi banyak penugasan-penugasan yang ya walaupun di luar daripada profesinya, tapi itu termasuk yang luar biasa. Pernah jadi atasan saya di MCU. Dia jadi juga ya. Nanti itu. Jadi saya di radiologi 3,5 tahun ya. Jadi walaupun saya tidak ada background radiologi, saya memang harus belajar, Mbak. Saya belajar kinerja dari radiolog, radiografer, radiologi, administrasi radiologi, dan pesawat. Memang zaman dulu itu pesawatnya itu memang sudah tua-tua, Mbak, tapi masih layak pakai. Kadang-kadang ya suka dukanya itu, Mbak. Tengah malam tiba-tiba, Bu, mesin error gitu. Alat begini, ini atensi Kapolri. Jadi saya tengah malam itu saya mencari tenaga-tenaga teknisi. Waktu zaman dulu itu masih ada almarhumnya siapa? AKBP siapa? Yang sudah meninggal? Ya, Pak itu. Banyak. Ya atom itu ya. Siapa AKBP ya? Yang meninggal. Oh. Royani ya. Royani itu cepat menjawab, Mbak. Langsung turun. Tengah malam pun turun. Gitu. Ya itulah. Sampai akhir 2017 saya selesai di radiologi 3,5 tahun. Saya dapat sprint lagi sebagai koordinator pelatihan. Di situ kalau ada Bu Evi kan bertanya ya, kenapa ada diklat gitu Bapak. Ini sudah ada sudah ada info, ini ada diklat. Ya, atau dari pimpinan ya. Betul. 4 bulan saya di Harja 4. Di sana koordinator pelatihan. Akhirnya saya berpikir, udah saya bikinkan upgrading aja pelatihan untuk perawat. Ingat, Mbak? Lupa. Pelatihan apa tuh Bu gitu? Pelatihan upgrading aja penyegaran untuk perawat. Iya. Saya narasumbernya termasuk Pak Asep juga narasumber, Dr. Supono juga, Dr. Objin juga gitu. Hanya 4 bulan. Jadi upgrading perawat itu di kita itu luar biasa tantangannya. Karena perawat di kita ribuan ya. Banyak Iya. banget. Iya. Banyak sekali. Jadi bergantian itu ada jadwalnya. Biar refresh lagi gitu. Iya. Ganti-ganti. Luar biasa. Ya, kalau sekarang in-house training lah. Tapi ya kayaknya ada Mbak waktu itu bergantian. Mungkin saya ikut kloternya terakhir. Mungkin Mbak ini Iya. Memang luar biasa Bu Wiwi. Makanya diberikan tugas itu karena Bapak percaya Ibu bisa. Oke. Terima kasih Bu Wiwi. Kebetulan waktu itu kan karungkitnya Pak Didi minta. Oh, kan, masih Pak saya di Didi. ujung-ujung Ibu mau aja di penugasan Ibu di rumah sakit ini. Jadi sebenarnya saya sudah melihat Ibu ini, Bu Wiwi ini penugasan di mana aja dan sebagainya. Saya yakin ya apa yang diberikan tugas ke Bu Wiwi ini semua beres gitu. Itu belum hobinya yang nyanyi yang luar biasa. Nanti kita kupas tuntas lagi ya Pak. Baik Bu Wiwi, terima kasih. Kita cut dulu. Ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolrikramatjati.com. Kembali lagi dengan Senior Police to Talk. Masih ada sedikit yang belum kita gali. Oh, bukan sedikit tapi banyak. Sekarang saya mau tanya lagi untuk Bu Wiwi. Apa momentum dan pencapaian terbesar Ya, ada Ibu baik, sebagai ya. anggota Polri? Pertama, momen yang penting yang besar itu adalah momen kenaikan pangkat pengabdian ini. Setelah saya berjuang dari 2 tahun yang lalu ya di Lakar Kasubdit Kamtimas sampai sampai saya putus harapan, kok ditunggu-tunggu nggak turun-turun, jabatan ditunggu-tunggu nggak turun. Akhirnya saya mikir sebentar lagi saya pensiun. Ya, kebetulan saya baca-baca di HP ada kan SISDM itu. Iya, ada. Saya lihat keluar itu persyaratan pangkat pengabdian, saya baca. Setelah saya baca, loh, Semua kok semua persyaratan bisa. saya ada gitu loh. Tinggal ini nasib aja, nasib.
Tinggal nasi, persyaratan sih lengkap. Saya menghadap ke Kabar Renmin bilang silakan disiapkan Mbak persyaratannya. Oh siap. Saya siapkan, habis itu selesai, saya ngadap ke Rumkit. Setelah itu berkasnya selesai, lalu SDM nanyain, ibu mau bawa sendiri atau kami yang kirim ke Pusdokes? Saya bawa sendiri saja. Gitu. Biar cepat. Nah itu loh Pak, ya alhamdulillah Pak turun. Jadi memperjuangkan jabatannya Bu Wiwi itu lebih sulit. Jadi sebenarnya Bu Wiwi ini sebelumnya Lakhar. Kita akan jadikan sebagai Kasubit. Ternyata beberapa kali ajuannya itu belum di ACC, kemudian Bu Wiwi itu mau purna dan ada kesempatan untuk naik pangkat secara pengabdian ya. Pengabdian siap. Ya. Jadi Bu Wiwi ini karena penugasannya itu masa dinasnya lama sekali, 34,5. 34 tahun. Dan jarang untuk yang sepa atau perwira ini yang sampai segitu panjang. Luar biasa sekali. Yang kedua ya momen penting itu ya menerima penghargaan, pengakuan Mbak atas kontribusi kita kepada rumah sakit ini. Seingat saya itu waktu zaman saya jadi Kak instalasi di MCU tahun 2019 sampai 2021. 22 tahun. Itu pada saat masa pandemi Covid. Ya Mbak. Dimana pada waktu awal-awal itu kan MCU di rumah sakit lain itu tutup Mbak. Betul. Nggak ada yang buka. Iya Kita benar. Yang buka hanya kita saja. Betul. Nggak tahu nekat ya, kita yang buka rumah sakit. Luar biasa. Dan pada waktu itu juga ada penerimaan Rikes CPNS P3K seluruh departemen. Dari Kemenko Marves, dari mana lagi dok? Oh, Banyak. Dalam sebulan itu bisa 5.000 pemeriksaan. Iya. Ada lagi untuk pemeriksaan COVID apa namanya? TKI itu ke luar negeri. Ya, PCR. dulu PCR. setiap PCR ke luar TKI negeri itu. harus pakai PCR dari kita. Dengan hasil 2 kali 24 jam. Dokternya ada terlatih. Oh, berarti Dokter Sip dan Bu Wiwi pernah satu Soulmate. tim Bareng di MCU, di MCU ya. Biasa. dulu. Sama Bapak juga pernah ketemu di kedinasan. Ketemu sama Bapak. Dokter juga. Sama saya sekarang ya Bu. Ya, Terus? jadi sama saya mengawali COVID di rumah sakit nih. Betul. Jadi tahun 2019. 2019 Nah, saya ya. sempat 9 bulan lah mengawali COVID ini, kemudian saya pindah ke Pusdokes, ke BNN. Ke BNN ya Bapak. Betul. Saya ingat saya pernah ngadep Bapak Karungkit waktu zamannya COVID mengenai konsul pasien. Kangen-kangen nggak tahu. Alhamdulillah Bapak balik lagi ke sini. Terus Mbak, momen ketiga ini Mbak yang penting, saya 2021 itu mengikuti PKA PIM 3 itu Mbak. PIM 3. Nah, jadi itu Diklat. aksi perubahan saya itu adalah pendaftaran online MCU yang sekarang Mbak. Yang Iya, sekarang benar. sudah digunakan Sudah jalan itu. luar biasa. Itu aksi perubahan Iya. saya. Jadi ya itulah apa Pak, momen yang berkesan Iya. gitu. Iya, Bu Jadi, Wiwi ini termasuk yang mewarnai turut MCU serta itu Bu Wiwi memajukan ini. MCU, Bapak, iya. Dan sekarang MCU kita luar biasa. alhamdulillah udah Sudah sangat dikenal di sangat Sudah. jauh berkembang Betul. dibanding sebelumnya, benar. Kayaknya kalau ditulis di buku bisa berseri ya Bu. Iya. Ya? Berapa Panjang. seri ya? Panjang sekali. Bagaimana kalau nanti dibuat bukunya Bu? Belum lagi Keskamtibmas Mbak. Nah iya itu Saya juga. mengawali itu bikin pelatihan Keslab, food safety, sampai akhirnya permintaan untuk Keslab itu banyak. 2022 berapa? Mungkin 50 ya. Tapi 2023 itu lebih dari 150. Sampai saat ini itu ya Bu. Iya. Gimana caranya Ibu membagi waktu Bu? antara apa aja Radiologi, tadi? Kak instalasi Kak radiologi, instalasi. Kasubit Kes Nah itu kita Kamtibmas. mungkin ada skala prioritas Mbak. Saya menyusun jadwal gitu Mbak, ya harian atau mingguan saya catat. Mana yang penting itu kita kerjakan dulu, baru yang lain. Terus ya, kemungkinan juga bisa pendelegasian tugas dengan staf yang kompeten, bisa berbagi tugas. Setelah kita memastikan bahwa pekerjaan ini selesai gitu, kita pastikan ini akan berjalan dengan lancar, baik, seperti itu. Jadi memang Keslab, kemudian food safety, Food security. kemudian ICU mobile, kemudian ICU mini ICU Mini itu ICU. sekarang luar biasa permintaan daripada Sudah stakeholder dikenal. Benar. maupun dari masyarakat
Iya benar Pak, kan saya ada juga loh Bu di grup Keslab kan, Bu Wiwi tadi udah nge-share lagi tuh permintaan. Karena ada permintaan rapim TNI Polri. Hampir setiap hari. Hampir tiap minggu setiap ada. Tiap minggu ada 1, bisa 2, weekend kadang ada pernikahan. Justru weekend itu yang banyak. Iya. Iya. Dan kita merasa bangga juga kita bisa mengupgrade kegiatan-kegiatan itu, membantu kesatuan, membantu masyarakat untuk untuk Keslab itu. Bu, tadi kan di kegiatan Ibu yang banyak sekali, yang ini, yang itu. Terus bagaimana cara Ibu menciptakan hubungan kerja yang baik antara Ibu dan rekan kerja yang lain? Ya, itu dengan hubungan interpersonal ya, Mbak. Kita bagaimana berhubungan dengan orang lain ya, dengan komunikasi yang efektif, yang baik untuk kerjasama yang baik gitu, Pak. Terus bisa juga dengan pendekatan kolaboratif dengan departemen lain. Terus menciptakan suasana kerja yang nyaman, Mbak, yang menyenangkan. Itu paling penting ya, Bu. Iya benar. Nah, saya mendengarkan juga, Mbak, kalau kita mendengarkan permasalahan dari staf, Keluh kesah. keluh kesah saya dengarkan, nanti saya bisa mengambilkan solusinya bagaimana, jadi nggak terburu-buru seperti itu. Tim kerjaan sulit kadang-kadang bisa di luar, Pak, supaya kita kuat hubungannya ya, kita makan di luar seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan kerja aja. Betul. Benar. Bukan santai-santainya Kayak saudara penting. ya Bu. Seperti dulu di MCU. Bener. Jalan-jalan kita. Tahu Bapak di MCU tahu. Dengan jalan-jalan, makan bareng, mempererat tali silaturahmi ya, Bu ya. Jadi nggak kayak pegawai tapi udah kayak anak, saudara. Iya, Bu Wiwi tuh mau mau kan yang penting pemimpin tuh kadang mau mendengar bawahan Merangkul. juga. Ya, mengatasi konflik juga dengan bijak. Kalau ada yang konflik, kita selesaikan gitu, kita identifikasi, terus kita evaluasi seperti itu, Pak. Pasti rekan kerja nyaman banget kayaknya sama Bu Wiwi, Bu. Merasa disayang banget nih, Bu. Apalagi Bu Wiwi itu setiap ada acara mesti nyanyi. Iya. Boleh dong nanti saya minta jadi hobinya luar biasa. Itu hobi. Itu Hobi saya. Ngomong-ngomong, emang Ibu hobi nyanyi di rumah, pas suka nyanyi atau gimana? Sebenarnya ini talenta, Mbak, dari turunan ya, ibu saya. Almarhum ibu saya itu dulu tahun 60 itu penyanyi RRI. Gitu. Jadi udah ada darahnya. Ada, jadi udah genetik ya gitu. Iya, betul. benar. Pak, nanti Jadi yang namanya RRI itu dulu satu-satunya. Iya, betul. Iya. Iya. Nanti boleh nggak Pak kalau minta Iya, nyanyi harus, satu ya. baris, dua baris Satu lagu. bait lah. Satu bait boleh Bu Iya. disiapkan Ada. nanti. Pasti refnya. Nah, keren banget. Coba Bu dari sekarang siapin. Wiwi, ada nggak suka dan sukanya bekerja di Rumah Sakit Polri? Kenapa saya nggak nanya duka? Karena kita nggak perlu berduka, tapi harus selalu bersuka. Benar. Banyak sukanya, Mbak. Luar biasa. Jadi Rumah Sakit Polri ini banyak sukanya karena banyak teman, tim kerja yang solid, gitu, saling membantu. Pokoknya untuk ada komitmen aja untuk memberikan pelayanan terbaik yang berkualitas untuk masyarakat Polri, baik masyarakat umum, masyarakat Polri juga. Itu aja. Jadi terima kasih, kita sudah mendengarkan beberapa cerita tentang Bu Wiwi dari sejak jadi polisi, bahkan sejak pendaftaran mau masuk Polri, kemudian selama penugasan, itu luar biasa. Jadi memang sengaja itu kita tampilkan supaya para generasi muda itu kalaupun bekerja sebagai anggota Polri, PNS Polri itu tidak hanya di Jakarta saja. Kalau organisasi ini memerlukan, kita harus bergeser kemana, karena kegiatan-kegiatan yang perlu kita hadir ya kita tentunya dengan sukarela akan menjalankan perintah tersebut. Dan Bu Wiwi selama menjalani tugas ini sepertinya nggak pernah dengan hati bersedih ya Pak? Iya, Selalu sepertinya senyum, begitu. keep, smile terus Di bawah ya Bu ya. happy. Luar biasa di bawah Semua happy. dijalani. Betul, tugas adalah tugas. Betul. Tapi hobinya Bu Wiwi tadi tentang nyanyi itu perlu didengarkan sedikit lah, satu bait. Iya, gitu. saya dengar-dengar juga gitu Pak. Katanya Bu Wiwi ini jago dalam bernyanyi. Iya. Tapi sebelum bernyanyi nih saya mau dengar dulu ada satu
pesan nggak untuk Bu Wiwi atau 2-3 boleh untuk para junior-juniornya Bu, silakan. Baik ya. Pesan saya ya ke depan mudah-mudahan generasi Dokes, penerus Dokes ini khususnya personel Rumah Sakit Bayangkara ke-1 Pusdokes Polri agar mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang sebelumnya sudah dikerjakan dengan baik dan komitmen ya. Dan komitmen gitu. Agar dapat dicintai oleh masyarakat Polri dan masyarakat umum. Terutama Polri dipercaya oleh masyarakat. Dipercaya. Baik. Yang kedua, terima kasih juga kepada institusi Polri dan Bapak Karumkit, PJU dan seluruh staf di Rumah Sakit Polri atas dukungan dan semangat selama saya bekerja di bagian dari rumah sakit ini. Sebuah Rumah Sakit Bayangkara ke-1 Pusdokes Polri kedepannya ini semakin tetap jaya, maju, dan sesuai dengan moto Karumkit, tumbuh dan belajar menjadi yang terdepan. Amin. Jadi kita sebenarnya pensiun ini kan mesti terjadi, tetapi hubungan kita, persaudaraan kita itu tetap terjalin kapanpun, gitu. Walaupun sudah tidak dalam satu tempat kerja lagi, Bu Wiwi tempat kerja yang mana dan sebagainya. Nah, kita berharap persaudaraan kita masih tetap terjalin. Siap. Ya. Persaudaraan tidak akan pernah putus dimanapun kita. Tapi yang penting tadi nyanyiannya tadi. Bapak nungguin. Kalau gitu kita dengerin dulu satu bait, 2 bait dari Bu Wiwi. 3 bait boleh dari Bu Wiwi. Silakan Bu. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Oke. Engkau Lagi. bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Ini Keren banget. refleksi dari perjalanan penugasan Bu Wiwi. Benar, Pak. Jadi Jadi gambarannya rumah sakit ini bukan yang pertama, Betul. tapi yang terakhir bagi terakhir. perjalanan Bu Wiwi. Betul. Aduh, Ya, membawa mantap. berkah bagi Bu Wiwi dan keluarganya, insya Allah. Dari di sana berlabuhnya di Rumah Sakit Iya. Polri ya Pak, luar biasa. Bu Wiwi terima kasih banyak, suaranya keren banget. Kapan-kapan boleh ya saya diundang untuk nyanyi sama-sama Bu Wiwi. Jadi Sama kalau Bapak nanti juga. ada acara di rumah sakit, nah Bu Wiwi kita undang. Kita Iya, undang, betul. benar. Jadi perbendaraannya masih satu dis lah. Betul. Keren banget. Ngomong-ngomong ini hobi ya Bu? Iya. Hobi dari kecil. Hobinya sangat-sangat bagus dan memang sudah punya darah sebagai penyanyi. Darah penyanyi sudah mengalir ya Bu ya. Dari ibu. Luar biasa suaranya. Berarti suka latihan ya Bu? Enggak. Di kamar mandi. Latihan. Oh, dokter latihan di kamar mandi. Iya. Baik, Bu Wiwi, dari awal sampai akhir kita sudah mendengarkan mulai dari curhatan Bu Wiwi, pengalaman Ibu dari awal mau menjadi polisi, masuk tenaga kesehatan sampai dengan yang berlabuh di Rumah Sakit Polri yang kita cintai ini. Baik, bagaimana Pak untuk kesimpulan dan sarannya? saya sulit untuk menyimpulkan ya, terlalu banyak gitu. Jadi rekan-rekan silakan untuk mendengarkan kembali apa yang disampaikan Bu Wiwi dari episode awal sampai akhir tadi. Baik, kalau begitu dalam setiap tour of duty kita menemukan perjalanan yang penuh dengan tantangan, keberanian dan pengorbanan untuk seorang polisi wanita yang telah menyelesaikan tur tugasnya. Dengan integritas dan dedikasi, kami berterima kasih atas pengabdian Ibu Kombes Pol Wiwi Hendrarni SKMMM. Semoga setiap langkah Ibu selanjutnya membawa kedamaian dan kesuksesan. Ingin selalu mendapatkan informasi kesehatan yang menarik dari kami? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ke yang lain. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.